tuh ayah tuh inget suka dinasihatin sama kakek waktu masih umur ayah belasan atau awal-awal 20-an. Hmm. Itu tuh kalau habis kan dulu sama kakek sering sholat jamaah ya. Habis maghrib gitu terus kakek ngasih nasihat ke semuanya, ke ayah, ke tante Tia, ke tante Tika. Itu yang paling sering diulang-ulang sama ayah itu sama kakek ya. Itu surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Di ujung-ujungnya kan ayat 2 itu wa may yashkur wa may yattaqillaha itu kan. Yaj'alahu makhraja. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Lanjutannya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lanjutannya di ayat ketiganya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah waktu itu ayah tuh diulang-ulangkan itu nggak ngerti maksudnya apa. Nah ayah baru ngerti sekarang-sekarang ini loh. Setelah ayah sakit banyak waktu nganggur ya kan. Terus banyak nontonin podcast. Salah satu yang hari-hari ini nih wirawiri di podcast itu, kamu tahu itu nggak? Aldi Taher, Oh, tahu kan? Ya nggak? Dia kan dulu waktu mungkin kita masih bareng-bareng ya. Itu udah mulai apa? Udah mulai sering bikin postingan baca rekam posting Al-Quran gitu. Kemudian cium kaki ibu, apalah. Intinya dia eh, menyerahkan semuanya pada Allah. Sekarang kan terkenal jadi ya, semua burger milik Allah ya nggak? iya. Semua kopi milik Allah. Tapi akhirnya hari ini dia apa namanya dapat rezeki yang nggak disangka-sangka. Burgernya laku, dia diundang di podcast di mana-mana. Nah itu menunjukkan kebenaran ayat ini nih, surat At-Tolak ini. Nah, Oh, diganti lagunya. tuang tape ya? Apa getuk? Mau kamu nyoba getuk? Nah, dalam proses nyari duit, ayah itu tuh eh, lupa nasihatnya kakek, sehingga ya fokus pada nyari duitnya dan lupa sama
ketakwaan kepada Allahnya. Sehingga ayah kehilangan banyak hal. Ayah kehilangan masa-masa kamu pas lagi lucu-lucunya ya kan. Ya nggak, ayah harus merantau ke Jogja. Nah itu juga relate sama teori yang baru-baru ini ayah dengar. Soal teori 4 tungku. Four burner teori. Jadi itu tuh, ini mungkin akan kamu sadari setelah kamu nanti memasuki usia dewasa gitu. Setelah kamu punya tanggung jawab pekerjaan, kamu nanti berkeluarga. Nah, 4 tungku itu apa aja? Yang pertama, kesehatan. Tungku pertama, kesehatan. Tungku keduanya itu keluarga. Tungku ketiganya itu pertemanan. Tungku keempatnya itu menurut ayah ya, itu keuangan. Atau bisa disebut karir lah, pekerjaan. Nah ayah dalam proses mengejar uang ini, ya kan, Hmm. itu jadi teori dia bilang nggak bisa empat-empatnya nyala. Kalau pengen sukses misalkan di karir atau kalau pengen punya uang banyak, itu nggak bisa menyalakan keempat-empatnya. Kalau pengen tungku keuangannya nyala, itu harus ada yang dimatikan, harus ada yang dikorbankan. Nah itu mungkin akan relate dengan kamu nanti setelah kamu gede. Ini ayah juga, ayah kan ngerasa ayah ngejar ngejar uang, nyari duit lah gitu. Yang ayah lakukan apa? Ayah merantau, meninggalkan keluarga, meninggalkan kamu, Rania, Kia, yang kita tuh sebelumnya tiap hari barengnya ya. Pas COVID itu inget nggak? 2019 sama 2020 awal. Nah ayah kan mulai ke Jogja kan 2020 tuh. Nah itu belum belum ngerti, belum ngerti ini mau ngapain gitu, mau jadi apa ini belum ngerti. Tapi yang penting mulai dulu, keluar dulu dari rumah. Terus duitnya dapet nggak? Ya alhamdulillah cukup lah. Iya kan? Kamu masuk sekolah swasta bayar 30 juta. Ayah bisa bayar tanpa ngedip gitu, bayar aja. Ayah masuk, ayah stroke, terus masuk rumah sakit. Dari rumah sakit gak khawatir, gak harus pakai BPJS. Bisa tindakan di RSPAD, pakai VVIP ya kan? Ya enggak? Iya. Artinya uangnya dapat, tungku apinya apa tungku keuangannya nyala. Tapi ayah kehilangan keluarga, kehilangan waktu ayah bersama anak-anak. Nah, kamu kan mulai datang ke Jogja kan setelah ayah stroke kan. Muka kamu udah kayak gini, udah hilang anak-anaknya. Udah, kalau ayah yang ayah inget kan, Sultan itu lucu,
Fania juga begitu balik ke Jogja kan langsung mukanya kayak tante-tante kan. Udah bukan anak-anak lagi gitu loh. Iya. Saya kehilangan masa kanak-kanak kalian. Dan itu berat. Jadi kalau misalkan dilihat dari sisi ayahnya terus kan, kalau terus melihat dari sudut pandang ayah itu kan ayah egois banget. Tapi dari sudut pandang kalian kan, kalian jadi nggak bareng sama ayah kan. Nah di situ ayah minta maaf ya, tidak bisa membersamai kalian ketika kalian masih SD itu. Makanya waktu kamu perpisahan SD kan, yang setelahnya kita naik gunung itu kan yang usahain datang. Terus kejadian ayah sama ibu itu murni kesalahan ayah. Saya minta maaf ya. Nah itu juga itu tuh nyambung ke obrolan kita kemarin sore soal solo table. Ya. Solo table itu bukannya meja yang dibuat sama pria Solo, bukan. Jadi solo table itu teori tentang kita harus bisa, harus terbiasa gitu. Duduk sendirian di kafe, duduk sendirian di restoran, tanpa ada gangguan, tanpa megang handphone, itu untuk meyakinkan diri kita bahwa pada akhirnya kita ini pasti sendiri, sendiri kok. Kamu nih laki-laki, pasti sendirian kan. Harus bisa memecahkan masalah sendirian. Harus bisa mencari solusi sendirian. Tanpa bergantung lagi ke ibu, tanpa bergantung lagi ke ayah. Itu pasti itu. Nah, sekarang saya tanya, kamu betah duduk di kursi kafe sendirian misalkan, tanpa megang handphone, betah berapa menit? Ya paling 15 menit, 20 menit. 15 menit. Ya kalau nggak bisa mengatasi rasa bosan, kita nggak akan bisa mimpi menjadi orang sukses. Ya nggak? Jadi
orang yang berhasil dalam hidupnya itu biasanya punya nilai yang disebut sebagai konsistensi. Konsistensi lahir dari kedisiplinan. Disiplin itu lahir dari memaksa diri untuk melakukan hal-hal yang membosankan atau hal-hal yang gak kita suka. Coba, misalkan kamu pengen punya badan yang bagus, kayak Ade Raila gitu misalnya. Kan kamu harus melakukan banyak repetisi kan. Tiap hari pergi ke gym, tiap hari ngangkat-ngangkat besi gitu kan, ngangkat-ngangkat beban. Udah berhasil 10 kali satu set misalkan. Diulang lagi set kedua, besoknya begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Nah, itu kan nggak bisa berhasil dalam waktu cuma seminggu. Nah, itu kan kamu jadi harus fokus kan. Kalau kamu nggak bisa fokus saja lebih dari 15 menit, ya gimana caranya? Sedangkan hidup ini butuh fokus panjang. Itu yang ayah pelajari nih setelah pulang dari Cirebon itu tuh. Terus si Kia udah nggak ada di rumah kan. Kalau pagi itu bangun jam 5 pagi. Nah itu waktu paling hening buat ayah sendirian. Ke belakang ambil air sendirian, bikin kopi, duduk, udah diem aja. Ayah usaha, nggak megang handphone, nggak nyalain TV. Ada apa di situ? Ada apa? Ya kan nggak bisa fokus kan, lo udah gatal mau pegang handphone kan. Ada lagi ngobrol. Eh, tapi nggak apa-apa, memang itu eh, generasi kamu ya kayak gitu. Cuman tidak boleh dianggap itu sebagai sebuah hal yang biasa. Hmm. Generasi kamu mungkin generasi yang nggak betah nonton film dengan durasi 2 jam, 3 jam gitu. Apalagi baca buku, ya kan? Apa buku terakhir yang kamu baca? Apa? Novel apa? Uh, Selesai nggak? enggak. Nggak kan? Ya kalaupun selesai nanti ya tanya, coba ceritain alurnya kayak apa. Hmm. Pasti kamu nggak bisa ceritain. Momen-momen kayak gini nih langka banget buat ayah. Buat kamu juga kan? Kita ngobrol gitu loh. Makanya waktu kamu kemarin ngechat mau ke Jogja, gue seneng banget. Beneran. Langsung aja pesanin tiket.
Di sekolah, Wah, teman kamu ada yang ngerokok nggak? kalau Nah, nggak ada. nggak ada. Atau kamu ada kenal nggak Halo. yang orang teman-teman seumuran kamu yang ngerokok? Hmm, nggak kenal, nggak tahu. Nggak ada. Hmm. Ya bagus lah. Kalau ayah prinsipnya, nanti kalau sudah waktunya kamu boleh merokok itu, ya merokok aja. Tapi jangan ngumpet-ngumpet gitu. Ngomong aja mah. Terjoin kita. Ya nggak? Gimana menurut kamu? Ada yang pengen kamu tanyain? Nggak tahu, nggak ada. Ini orang bank, Halo? orang bank Halo. nawarin pinjaman mesti. Ini kamu angkat aja. Kamu bilang iya iya. Nanti duit saya masih banyak bilang. Udah gitu, nggak apa. Angkat aja, angkat. Iya pagi. Boleh. Nggak butuh udah, duit saya udah banyak. Jangan begitu ngomongnya. Ya. Duit saya masih banyak gitu. Nanti kalau saya butuh saya hubungi lagi gitu. Itu udah BCA lu. Baca. Nggak tahu deh. Ya udah. Nah itu balik lagi ya ke nasihatnya kakek soal ketakwaan ya, ketakwaan yang nanti rewardnya adalah dikasih jalan keluar. Tapi kan ayatnya bunyinya gini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya. Makhraja itu kan tempat keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, mayoritas orang-orang yang kayaknya luar biasa, yang ayah tahu ya, itu adalah apapun agamanya, itu adalah orang-orang yang punya level spiritualitas atau kedekatan dengan Tuhannya itu tinggi. Jadi kalau di Indonesia nih, misal kita ngomong 9 naga, itu tuh mereka orang-orang religius yang nggak nggak pelit-pelit kalau nyumbang buat
buat kelenteng, buat rumah sakit, buat apa gitu. Nah, ketika mereka nyumbang, didasari dengan kedekatan dengan Tuhan, itu duitnya nggak habis-habis, malah makin banyak, ya kan? Tapi kalau kita nih pelit sama diri sendiri aja, kayak inget nggak kamu waktu itu ngitung ya mau beli sepatu, yang kamu ditipu sama pedagang Crocs itu loh. Itu ketika kamu mau beli kan kamu berhitung banget kan, duit kamu segini, nanti kalau beli sendal nggak pegang uang lagi, kan? Hmm. Terus habis nggak ada duit buat jajan. Nah itu sebaiknya cara berpikir seperti itu dihilangkan. Kalau memang kamu sudah butuh dan ada uangnya, udah keluarin aja uang. Karena uang itu kan rezeki, ya nggak? Sama halnya dengan makanan yang kita makan, itu kan rezeki. Apa yang terjadi ketika misalkan makanan yang kita makan itu tidak kita keluarkan? Dia kan akan jadi racun di perut kita ya. Dan perasaan aja nggak enak. Nggak bisa pup itu nggak enak kan. Kamu kemarin waktu dirawat ngerasain kan. Iya. Sama halnya dengan uang. Uang ketika kamu pegang, kamu terima, kamu pegang, kamu tahan-tahan, gak kamu keluar-keluarin. Itu sama tuh kayak pup tadi tuh. Dia bikin pencernaan kamu gak sehat. Nah, si uang yang diem itu juga bakal bikin keuangan kamu gak sehat. Emang harus disalurkan. Disalurkan dalam bentuk utilitas. Misalkan kamu perlu kendaraan, kamu perlu pakaian, kamu perlu makanan, keluarin. Kamu perlu liburan, kamu perlu apa. Jadi ajaran zaman dulu ya, hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya itu udah nggak relevan sekarang menurut saya. Udah bukan waktunya lagi hemat pangkal kaya. Ketika kita coba berhemat-hemat, kemudian kita nih punya celana dalam, karetnya udah pada melar. Yang yang kalau dipakai terus kedodoran, kedodoran. Atau pakai kaos sudah bolong-bolong. Nah, itu kita kan pelit jatuhnya ya sama diri sendiri ya. Sayang ah duitnya nanti bisa dipakai buat yang lain. Nah, kalau begitu cara kita berpikir soal uang, uang juga males nyamperin kita. Terus misalkan kita berpikir kita punya keinginan nih, pengen makan yang enak, tapi terus punya pikiran ah sama aja, makan kan yang penting kenyang. Nanti tuh ujung-ujungnya jadi kotor kan. Makanan yang mahal atau makanan yang murah atau makanan yang seadanya. Itu kan ujung-ujungnya jadi kotoran kan, banyak pikiran begitu kan. Iya. Tapi efeknya berbeda bang. Ketika kamu makan makanan yang enak, nah terus hati kamu jadi lebih senang, jadi lebih gembira gitu ya.
itu akan lebih mudah akan lebih mudah menerima uang. Iya kan? Ngopi yang enak yuk. Sama aja kopi kan, gitu-gitu aja kan. Kapal api ya kopi, ya enggak. Ngopi 1 gelas 30.000. Kalau beli kapal api bisa buat sebulan tuh. Katanya. Nah kalau selalu membanding-bandingkan harga begitu, itu dijamin nggak akan bisa jadi orang kaya. Kita akan selalu dijauhi oleh uang. Bang, apa? Sudah luas. 8 bulan lalu nggak bisa ya begini. Ya nggak, tangan turun aja. Ya nggak. Kamu ngeliat kambing pakai pampers kan? Ya nggak mau inget ayah kan pakai pampers. Nah itu membuktikan bahwa kita ini bisa ketemu kayak hari ini. Kita bisa ngopi, bisa bergerak. Itu semuanya atas izin Allah. Percaya nggak kamu? Hah? Nah iya. Jadi kalau Allah nggak ngizinin, kita nggak akan ketemu. Terus tangan aja nih, begini-begini nih. Bisa sekarang. 8 bulan lalu ayah nggak diizinin. Bisa ngupil aja nggak diizinin sama Allah. Nggak bisa. Nah kita ini nggak punya kuasa. Bahkan atas diri kita sekalipun. Ya nggak? Kamu sekarang masih bisa lincah main handphone. Tangan masih bisa bergerak bebas. Nah itu semua kalau Allah gak kasih izin lo gak bisa. Saya udah ngalamin. Itulah kenapa kemarin ayah bilang tuh, yang pas ngobrol sama Pak Novan di rumah itu. Hidup itu belajarnya setelah ujian. Jadi ujian dulu, baru belajar. Itu maksudnya. Kalau kita kan selama ini kan menganggap hal-hal buruk yang terjadi pada kita itu hukuman kan. Kalau ayah melihatnya dia sebagai cara Allah ngelatih ayah, ngasih pelajaran, ujian-ujian yang ayah dapatkan. Ya udah, setelahnya pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Nambah nggak? Nambah nggak? Hah? Beneran? Hah?
Takut dulu, nanti kalau kurang apa ya? Apa Pak? Nanti aja. Nah, Nanti aja. Nanti. Ngobrol aja biasa banget. jadi coba nih ya, kamu duduk begini, apa, ngeliatin pohon goyang gitu, ngeliatin orang lewat mondar mandir. Hal-hal kayak gitu kan nggak bisa kamu lihat kalau fokus kamu ke handphone terus kan, Iya. iya nggak? Nah itu bikin kamu tuh eh, kesulitan untuk bisa berpikir jernih kalau selalu non-stop scrolling itu loh. Karena kan kamu selalu cari kesenangan instannya. Bosan main game, bosan scrolling. Scrolling juga yang dilihat itu kan hidup orang. Ya ngapain kita fokus aja sama hidup sendiri. Ya nggak? Ini udah gatal ya, memegang handphone. Hah? Enggak juga. Nggak juga. Ya. Kasih ya Mbak ya. Beneran mau nambah? Beneran. Kenapa? Enggak apa. Biasanya nambah kamu. Ya. Bang Agus doyan tuh. Apa? Ini. Iya. Jadi nanti gue cari deh di Tangerang katanya. Yang enak. Akhirnya ketemulah di BSD. Terus ayah tanya, enakan mana main di Jogja? Enakan di Jogja kata dia.
Oh, dia tuh ngajakin kamu ke perahu tuh. Perahu. Mau nggak? Berangkatnya Jumat malam. Jumat ini. Ah, berani nggak? Ayah nggak ikut tapi. Hmm. Kalau ikut malah nyusahin kan. Kalau kamu mau, ayah telepon Kong Agus. Mau? Engkau nggak siapa aja yang Hah? siapa aja. Ya, berdua kamu. Belum. Jadi perjalanan Kong dan cucu gitu. Ya nggak? Jadi orang stroke aja kerja. Ya nggak? Iya. Konten ini kan kerja. Jadi diniatin buat eh, awalnya niatin buat terapi depresi. Ayah ini kan kalau udah inget masa-masa di Pekayon, inget kamu kecil, nah itu ayah suka merasa bersalah, suka nyesel gitu. Kenapa harus ninggalin kamu? Tapi itulah namanya hidup ya. Yang harus kita yakini pertama, semua ini udah diatur sama Allah. Yang kedua, memang tidak fair. Ya, kita nggak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan. Pengennya ayah kan, ayah punya uang, ayah bisa ngumpul sama anak-anak, sama istri misalkan gitu ya. Terus uang yang ayah kumpulkan itu dinikmati bareng-bareng sama anak-anak, sama istri. Kamu inget nggak mobil ayah yang sebelum ini? Misalnya. Iya itu kan pas di showroom itu, orangnya bilang, Pak ini plastiknya mau dicopotin nggak? Saya bilang udah copot aja semuanya. Nah dalam hati itu ayah aslinya sedih. Ayah ngebayangin kamu pasti seneng banget itu kalau ayah pulang bawa mobil baru, terus kamu ikut nyopotin plastiknya. Ya nggak, waktu itu kamu masih SD kan, mungkin kelas 3 atau kelas 4. Nah itu kan pasti kamu seneng banget. Cuman ayah nggak bisa. Nah itulah masa-masa ayah lagi sedih-sedihnya. Dan kita nggak bisa
mendapatkan semua yang kita inginkan kalau tidak diizinkan oleh Allah. Gitu aja yakinnya. Kalau Allah mau kasih ya kita bisa dapat semuanya. Kalau Allah kasih. Cuman kan kita ini siapa sih? Kalau kita bicara soal, kamu pernah main teater nggak? Hmm? Agar Nah, waktu ah, SD. nggak tahu nih, udah lupa. Hah? Enggak, misalkan ada acara di sekolah, terus ada pertunjukan teaternya. Nah, itu kan ada yang perannya jadi pemeran utama, ada yang cuma jadi pohon, ada yang cuma jadi batu misalkan. Ya. Nah, kita kan nggak bisa milih. Dan kita nggak bisa merasa bahwa kita adalah pemeran utama dalam hidup ini. Kita ini bukan pemeran utama. Bisa jadi kita cuma figuran. Nah, kalau kita pakai contoh itu ya, teater ya, maka yang paling kita harus turutin adalah siapa? Bintang. Sutradaranya. Iya nggak? Kalau kamu di sekolah, sutradaranya mesti gurunya kan? Gurunya yang bikinin dialognya, gurunya yang bikinin ceritanya. Nah, kita tinggal ngikutin apa yang udah dibuat itu kan. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan kita dan keyakinan kita di agama Islam ya. Allah udah bikinin Quran sebagai panduannya. Allah udah kasih takdir sebagai skenario-nya. Kita ini cuma pemain-pemain aja yang harus nurut sama sutradara. Nah, itulah cara kita untuk menerima takdir. Akhirnya ayah kan, akhirnya kita nih ya harus terima. Bosan loh, bosan. Habis ngopi ngantuk dia. Tambah kopinya nggak? Nah, kan harus akhirnya kita tinggal terima aja. Ya kalau bahasa paling jeleknya terima nasib lah. Terima takdir. Takdirnya adalah ayah harus berpisah dari keluarga. Takdirnya adalah ayah harus hidup sendirian. Ya, ayah terima aja. Ya. Udah 3 kali nguap dia.
Udah bosen ini. Terlalu berat. Ya, berat amat hidup ya kan. Nanya-nanya juga boleh, Pak. Aku besok ini. Nambah? Hah? Ya udah kita nyari sarapan dulu ya. Hah? Ya, Kalau ayah udah berbulan-bulan nggak sarapan. 4 kali ya kan. Gue inget tuh, gue hitung aja, gue hitung.